Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Natasha Nurtias, NPM 21130430008. Di sini saya akan membacakan hasil resumen saya tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ejaan. Di sini saya akan memulai dengan yang pertama, yaitu pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata kalimat dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, dan juga termasuk penulisan kata atau istilah serapan dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan, tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia, yaitu ejaan yang berlaku pada zaman Belanda bernama ejaan Van Ophuisjen. Ejaan yang mulai berlaku sejak tahun 1901 itu terdapat dalam kitab logat Melejau. Setelah Indonesia merdeka, disusunlah ejaan baru yang merupakan perbaikan ejaan Van Ophuisjen. Ejaan itu diberi nama ejaan Republik atau ejaan Seswandi. Tampaknya pemilihan nama ejaan Republik dikaitkan dengan peristiwa sejarah kemerdekaan negara kita, yaitu di mana pemilihan nama ejaan Seswandi dikaitkan dengan nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Lalu ada juga ejaan dan transliterasi, yaitu selain ejaan, ada pedoman mengatur tata cara ahli aksara. Salah satu pedoman ahli aksara itu adalah pedoman ahli aksara Arab Latin. Tata cara ahli aksara Arab Latin itu sendiri diatur dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1508 tahun 1987. Di sini pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu huruf konsonan dan yang kedua yaitu huruf vokal. Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu terdapat 3 diftong yaitu ai, au, dan oi, dan 4 gabungan huruf konsonan yaitu ha, nga, nya, dan sia. Dalam pedoman ejaan dicantumkan nama setiap huruf. Di atas setelah disebutkan bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat 4 golongan huruf konsonan, yaitu ka, nga, nya, dan saya. Penggunaan gabungan huruf konsonan selain itu tidak baku kecuali nama. Di bawah ini diberikan contoh kata yang tidak baku karena menggabungkan kalimat gabungan huruf konsonan dan yang baku. Tidak baku yaitu bakti, sosial, budi, dharma. Baku yaitu bakti, sosial, budi, dharma. Untuk yang selanjutnya yaitu pemakaian huruf kapital. Lebih dari 10 kaidah pemakaian huruf kapital yang tercantum dalam pedoman. Namun ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Namun tidak semua menimbulkan masalah. Misal ya, kaidah tentang penggunaan huruf kapital pada kalimat. Awal setiap unsur nama orang, nama agama, dan juga nama kitab suci jarang menimbulkan masalah. Oleh karena itu pada bagian penggunaan huruf kapital ini akan dibahas penggunaan huruf kapital yang menimbulkan masalah. Untuk yang selanjutnya yaitu penulisan gabungan kata yang berimbuhan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan telah mengatur penulisan gabungan kata. Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat terikat ditulis serangkai. Di bawah ini diberikan beberapa contohnya. Yang benar yaitu antar kantor tanpa spasi atau antar pegawai atau tuna karya. Kalimat tersebut itu digunakan tanpa spasi. Yang salah yaitu antar spasi kantor atau antar spasi kantor atau antar pegawai atau antar pegawai tunakaya.
Kata-kata yang dicetak miring adalah unsur terikat, sedangkan kata-kata yang tidak dicetak miring bukan unsur terikat. Di atas juga sudah dinyatakan bahwa unsur ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya yaitu penulisan kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Dulu sebelum pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia disempurnakan diberlakukan. Contohnya yaitu kata depan di samping, di sini, di atas, awalan, disumbang, disimpan, diantar. Sekurang-kurangnya ada dua cara untuk menentukan apakah bentuk di termasuk kata depan atau awalan. Pertama, kata depan mempunyai pasangan ke dan dari. Kedua, kata depan di tidak dapat dilawan dengan meng. Ambillah contoh kata di atas tadi selain di atas dan pula ke atas dan dari atas. Bentuk di atas juga tidak dapat dilawan dengan mengalas. Hal itu berarti bahwa di, pada, di atas termasuk kata depan. Untuk selanjutnya yaitu penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf, sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contohnya yaitu singkatan MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, RRI yaitu Radio Republik Indonesia, akronim yaitu Damri Auri, Balita Bandara Capek yaitu Dua Jatan Angkutan Motor Republik Indonesia, Angkutan Udara Republik Indonesia, bawah 5 tahun, Banda tahun. Kepanjangan dari singkatan atau akronim di atas ada yang ditulis dengan huruf kapital di setiap kata, awal kata, dan ada pula yang ditulis dengan huruf kecil semua, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk selanjutnya yaitu penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia disempurnakan telah diatur dalam dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab, angka Romawi. Masalah yang sering muncul dalam penerapan kaidah ejaan adalah lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf. Hal itu sering dipertukarkan. Contohnya yaitu sekurang-kurangnya sudah 2 kali rombongan mahasiswa dari Jawa Timur itu mengunjungi perpustakaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Rawangan, Jawa Timur. Pada kalimat di atas, lambang bilangan di atas adalah dengan angka, bukan dengan huruf. Penulisan seperti itu salah. Yang selanjutnya yaitu penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diatur ke dalam kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu, kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata ganti ku, proleptik terletak di depan, dan ku terletak di akhir. Tidak menimbulkan masalah dalam penulisannya. Kata penerapan kaidah tanda titik tidak banyak menimbulkan masalah selain bahasa pada tulisan. Akronim di atas, namun ada kesalahan yang masih sering ditemukan, yaitu penggunaan tanda titik pada akhir penomoran yang lebih dari 1 angka dan 2 digunakan pada angka atau huruf yang sedang menggunakan tanda kurung. Tanda koma yaitu kesalahan yang cukup mencolok adalah pemakaian tanda koma untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat dalam kalimat majemuk, yang anak kalimatnya mengirimi induk kalimat, yaitu contohnya masyarakat yang datang ke tempat pembagian sembako terlalu banyak sehingga panitia kewalahan. Yang kedua yaitu era teknologi seperti sekarang diakses informasi secara bebas, sehingga diperlukan bimbingan orang tua bagi anak-anaknya. Yang ketiga yaitu tanda titik koma. Ada 2 hal yang penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan kaidah pemakaian tanda titik koma, yaitu 1. Untuk menggantikan kata penghubung yang memisahkan kalimat satu dengan kalimat lain,
dan kalimat majemuk setara, dan 2. Untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Perhatikan contoh di bawah ini. Sore itu cuaca di pinggir pantai Losari sangat cerah. Sejumlah keluarga tampak sedang bersantai. Para pedagang kaki lima baru saja menggelar dagangannya. Yang kedua, untuk kegiatan perkemahan itu semua peserta harus membawa peralatan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan odol. Peralatan makan dan masak-masak seperti kompor, panci, piring, dan juga cangkir. Dan peralatan pemasangan tenda seperti tenda tali temali, paku panjang, pisau atau gunting. Pada kalimat 1, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat 1 dengan kalimat yang lain. Dalam kalimat majemuk setara, kalimat 1 terdiri atas 3 kalimat tunggal. Antar kalimat itu dipisahkan dan dengan tanda titik koma yang sebenarnya. Tanda titik koma itu dapat diganti dengan kata penghubung seperti kalimat berikut. Sore itu cuaca di pinggir pantai Losari sangat cerah dan sejumlah keluarga tampak sedang bersantai. Serta para pedagang kaki lima baru saja menggelar dagangannya. Kalimat 1 merupakan kalimat majemuk setara, sedangkan kalimat 2 merupakan kalimat tunggal. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap. Jika diikuti dengan rangkaian atau pemberian, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kata dapat, pernyataan lengkap, dan 3 yaitu rangkaian atau pemberian. Pertama yang tertera dalam kaidah itu adalah dapat. Hal ini berarti bahwa pemakaian tanda titik itu tidak harus atau tidak wajib. Kedua, pernyataan lengkap yaitu pengertian dengan kalimat lengkap. Artinya pernyataan tersebut sekurang-kurangnya mengandung unsur subjek atau predikat. Ketiga, rangkaian atau pemberian atau sama pengertian dengan perincian penguraian unsur-unsur. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.